underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kasus dugaan korupsi pengadaan proyek IKTP akan segera berujung ke pengadilan karena KPK menegaskan ada keterlibatan anggota Dewan dalam kasus IKTP. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah korupsi dalam proyek IKTP itu memang sudah hampir 3 tahun. Menghabiskan energi yang cukup banyak, termasuk penyidiknya itu yang hampir meninggal dunia karena kecelakaan kendaraan yang dia bawa sewaktu menyelidiki kasus ini. Ya, mudah-mudahan itu kecelakaan murni ya, bukan karena perbuatan seseorang yang tidak suka dengan adanya kasus penyelidikan korupsi IKTP ini. Proyek IKTP ini dimulai pada zamannya kabinet yang lalu dan Menteri Dalam Negeri yang lalu. Konon proyek yang senilai 6 triliun lebih itu terdapat sejumlah uang yang dikorupsi kurang lebih 2 triliun lebih. Angka yang sangat luar biasa ya. Maka ini proyek ini dulu banyak yang mengatakan belum perlu dulu ya, tapi banyak anggota DPR yang mengatakan perlu ya. Jadi terjadi perbedaan-perbedaan, ada yang pro, ada yang kontra, tapi akhirnya tetap dijalankan. Betul. Dan proyek IKTP yang demikian luar biasa ini, salah satu pemenang tendernya itu ada perusahaan yang ada di luar negeri. Ya. Nah ini kan juga ya tidak apa-apa lah ya, tapi ya tanda tanya sajalah gitu ya. Nah soal siapa yang korupsi sudah banyak terdengar ya, terbaca, kita baca-baca itu ada pejabat Departemen Dalam Negeri, juga ada beberapa orang-orang dari DPR ya. Kelihatannya memang sudah sering dipanggil ya. Ada orang-orang partai dipanggil, orang DPR dipanggil, ada pejabat negara yang sekarang ini di Departemen Dalam Negeri juga sudah pernah dipanggil ya. Tapi memang ini kok sudah hampir 3 tahun itu belum dibuka secara terang benderang. Ada apa sebetulnya? Pertanyaannya juga, apakah di belakang proyek super korupsi ini 6 triliun yang sampai sekarang ini ternyata juga masih banyak orang yang kalau minta IKTP masih sulit kan? Ada yang 6 bulan belum jadi ya. Nah, ini gimana ini proyek kok seperti itu kan ya? Nah, ini konon di belakang kasus ini ada orang kuat ya. Orang kuat zaman dulu. Ya, apakah sekarang masih kuat kita tidak tahu ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah KPK berani betul-betul membuka kasus ini secara terang benderang? Dari KPK sudah pernah ngomong bahwa sudah menghimbau kepada anggota-anggota DPR yang memang menerima aliran dana proyek ini, suruh mengembalikan ya. Konon dalam waktu dekat ini akan ada 250 miliar yang kembali. Dulu ada juga sekitar 250 miliar juga ya. Jadi apakah akan kembali 500 miliar atau berapa? Walau-walam ya. Kita harus menunggu. Tetapi perlu dicatat, walaupun sudah mengembalikan uang aliran dana hasil suap-suapan korupsi ini, harus diingat bahwa itu tidak bisa menghilangkan kasusnya dia dalam masalah suap ini. Ya, bukan kalau uangnya dikembaliin terus bebas hukumannya, tidak. Justru harus dihukum lebih berat ketimbang orang biasa. Karena dia adalah DPR. Betul. Anggota DPR itu kan kemarin kalau kita lihat TV kan yang mulia ya, yang terhormat ya. Jadi kalau dia yang dihormati, yang dimuliakan itu melakukan korupsi, ya sudah wajar kalau hukumannya itu minimal 2 kali lipat ya daripada hukuman kalau diterima oleh orang biasa. Maksudnya itu bagaimana Om Bob? Ya maksudnya supaya besok kalau jadi anggota DPR tuh yang dipikirkan membela rakyat, ya bukan membela kantongnya diri sendiri. Jadi biar kapok, jangan malah jadi anggota DPR kok tujuannya itu
mengembalikan uang investasi yang dulu waktu kampanye. Nah, itu kan jadi repot. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om